Dia bisa menjadi target dan dia mampu memberikan tandukan yang kita nantikan. Kiriman bola dari Arkan Fikri sangat baik tadi, sangat mengancam tadi. Brimo, mudah, serba bisa. Arkan Fikri yang coba melaju tadi, Melihat ke arah kepala de Marcelino dan dia melepaskan tendangan ke arah kepala Marcelino. Ini kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Myanmar dan keputusan gila dan keras Erick Thohir usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Indonesia langsung bermain menekan sejak pertandingan dimulai. Namun ancaman justru dihasilkan Myanmar di awal permainan. Pada menit ketiga, Myanmar mampu mengancam gawang Indonesia lewat sontekan Lwin Mo Aung yang memanfaatkan kurang konsentrasi barisan pertahanan Indonesia. Untungnya sontekan Lwin Mo Aung masih sedikit melenceng ke sisi kiri gawang Indonesia. Indonesia akhirnya mampu mengancam gawang Myanmar pada menit ke-14 melalui sundulan hoki Carakan usai meneruskan umpan silang dari Marcelino Ferdinand. Sayangnya sundulan hoki Caraka masih mengarah tepat ke penjaga gawang Myanmar. Pada menit ke-42 Myanmar kembali mengancam gawang Indonesia, tapi tembakan pemain Myanmar masih mengarah tepat ke Cahya Supriyadi. Di menit ke-45 Marcelino Ferdinand mengancam gawang Myanmar lewat tembakan jarak jauh, tapi masih melambung di atas mistar gawang lawan. Pada menit ke-45+4 pemain Myanmar Hein Phyo Win mendapatkan kartu kuning usai menembak atau menggebok bola ke arah kepala Marcelino saat sang pemain terjatuh usai dilanggar. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol yang tercipta. Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Myanmar di babak pertama. Sementara tampak para pemain Myanmar melakukan tos karena berhasil menahan imbang Indonesia di babak pertama. Berita kedua, Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Timnas Indonesia setelah performa mereka di turnamen AFF 2024. Dalam konferensi persnya, Erick juga menyampaikan sikap tegasnya terhadap indikasi kecurangan wasit yang merugikan Indonesia. Seperti diketahui dalam laga ini ada beberapa keputusan wasit yang merugikan Indonesia, salah satunya saat kepala Marcelino sengaja ditendang memakai bola oleh pemain Myanmar saat terjatuh. Wasit hanya mengeluarkan kartu kuning yang harusnya sangat pantas mendapat kartu merah. Ini bukan sekadar soal hasil, tetapi juga bagaimana kita bermain. Ada hal-hal yang harus kita evaluasi, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Saya sudah instruksikan agar dilakukan review menyeluruh bersama pelatih dan staf teknis untuk memastikan perbaikan ke depan, ujar Erick. Selain soal evaluasi tim, Erick juga menyoroti kepemimpinan wasit dalam beberapa pertandingan yang melibatkan Indonesia. Ia menilai ada keputusan yang merugikan timnas dan berpotensi mencederai nilai sportivitas. Kami sudah mengumpulkan bukti-bukti terkait beberapa keputusan kontroversial wasit. Jika ditemukan indikasi kesengajaan untuk merugikan Indonesia, kami tidak akan tinggal diam. Saya pribadi akan melaporkan hal ini ke AFF dan AFC agar ada tindakan tegas, tegas Erick. Sangat keras. Tom Hai langsung bicara marah gini usai jadi cadangan di klub dan sindir pelatihnya gara-gara hal ini. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Hai secara blak-blakan memberikan kritikan tajam terhadap keputusan pelatih Almere City, Hedwiges Maduro. Rasa tak puas dengan keputusan sang pelatih itu terjadi usai dirinya hanya berada di bangku cadangan Almere City. Momen itu pertama kali terjadi saat Almere menelan kekalahan di markas NAC Breda 01 dalam lanjutan Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda pada 30 November 2024 lalu. Saat bertandang ke markas mantan klubnya itu, Tom Hai hanya bermain selama 11 menit usai masuk sebagai pengganti.
Pemain yang dijuluki The Professor itu posisinya mulai tersingkir dari starter di beberapa pertandingan terakhir Almere City. Terbaru, Tom Hai kembali bermain sebagai pemain pengganti Almere City untuk menggantikan Anas Tahiri di menit ke-73 saat timnya kalah 1-3 dari FC Utrecht yang diperkuat oleh Romeni. Karena itu, gelandang berusia 29 tahun itu mengakui bahwa keputusan sang pelatih untuk menjadikannya sebagai cadangan membuat dirinya kesal. Dia dibuat terheran-heran imbas keputusan pelatih Hedwiges Maduro yang tak memilihnya sebagai starter pada laga tersebut. Saya telah mengatakan tidak setuju dengan hal itu. Jadi cadangan. Dan setiap penjelasan yang saya terima adalah saya tidak setuju. Ujar Tom Hai dikutip dari Omroep Flevoland pada Senin, 9 Desember 2024. Saya tidak ingin membahasnya terlalu dalam. Bagi saya, apa penjelasannya tidak terlalu penting. Lagi pula saya tidak setuju, tambahnya. Lebih lanjut, pemain kelahiran Belanda itu mengatakan keputusan sang pelatih tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang ditawarkan oleh Almere City. Bahkan secara belak-belakan dirinya menyebut jika alasannya menjalin kontrak dengan Almere City salah satunya terkait jaminan menit bermain. Tom Hai menegaskan bahwa jika dari awal tahu keputusan sang pelatih akan mencadangkan dirinya, ia ogah untuk bergabung dengan klub tersebut. Tentu saja saya juga sudah berdiskusi dengan klub, dan karena alasan tertentu Anda membuat pilihan seperti itu, jelas Tom Hai. Ya, dan jika ini terjadi, tentu saja saya tidak datang ke Almere untuk ini. Dan jika saya memahami pilihannya, ini akan terjadi. Baik itu membuatnya sedikit lebih mudah, tapi saya benar-benar tidak setuju dengan itu. Ini situasi yang tidak bisa dimengerti. Lanjutnya, berdasarkan ucapannya tersebut, hal itu seakan mengisyaratkan jika Tom Hai ingin hengkang dari Almere City. Apalagi dirinya kembali hanya duduk manis di bangku cadangan dalam laga selanjutnya, kala menelan kekalahan dari FC Utrecht pada pekan 15 Liga Belanda, Minggu 8 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri, Almere City harus menelan kekalahan telak 1-3 dari klub yang dibela calon pemain naturalisasi timnas Indonesia oleh Romeni. Pada pertandingan tersebut, Tom Hai harus kembali bermain dari bangku cadangan dengan tercatat hanya memainkan laga selama 17 menit. Langsung optimis gini. Pengakuan kelas pemain Persib Bandung soal timnas Indonesia di Piala ASEAN Cup 2024. Bek Persib Bandung, Ahmad Jufrianto mengulas peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan melawan Myanmar dalam partai pertama grup B. Timnas Indonesia akan bertandang ke Myanmar pada Senin, 9 Desember, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu bakal berlangsung di Stadion Tuna, Yangon. Peluang selalu ada, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya atau enggak, ujar Ahmad Jufrianto kepada Bola.net Senin, 9 Desember. Pemain yang akrab disapa Jupe itu menilai timnas Indonesia tetap kuat walau bermaterikan banyak pemain U22. Garuda membawa 22 pemain di bawah usia 22 tahun. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya menyertakan 2 pemain di atas U22 untuk Piala AFF 2024. Keduanya yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Jupe melihat banyak pemain muda di timnas Indonesia yang telah kenyang pengalaman di level klub. Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, sampai Hoki Caraka adalah pilihan utama di BRI Liga 1. Melihat materi pemain yang kita punya, saya rasa peluang besar untuk menang. Walaupun mayoritas pemain U22 tetapi mereka memiliki kualitas dan rata-rata dari mereka bermain secara reguler di Liga Indonesia, tutur Jupe. Selain itu, Jupe juga menganggap kehadiran Asnawi Mangkualam dan Marcelino Ferdinand dapat memberikan pengaruh besar terhadap timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Terlebih adanya Marcelino sama Asnawi bisa menjadi pembeda di pertandingan, imbuh Jupe yang mengoleksi 17 caps di timnas Indonesia ini.